pengunjungnya juga cukup banyak karena sudah kembali normal 5.000, bahkan kita beri warna-warni supaya agar mereka yang bersuah foto tidak bosan setiap tahunnya. Kemudian dari 12 show kita tambah 3 di sepanjang Sudirman, yaitu Asternaga di ujung Geladak, kemudian Asternaga putar di perempatan BI, dan yang terakhir di Wawang. Kemudian di Plaza kita kasih 2 kita kawan-kawan panitia, marilah pertama-tama kita panjatkan syukur pada Tuhan untuk berkatnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Untuk jumpa pers ini langsung dengan ketua panitia, ketua umum panitia yaitu Bapak Sumanto Hadinoto. Saya persilakan. Terima kasih Bu Bibi. Baiklah teman-teman media yang kami banggakan, terima kasih atur nuwun atas kehadiran pada siang hari ini, dan terima kasih selalu mendukung acara-acara kami, khususnya hari ini adalah acara panitia bersama Imlek 2575 tahun 2024. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu. Dia mulai dari paling ujung ada Pak Saute, di pembantu di donor darah. Beliau adalah bagian nanti kaligrafi China yang menulis kaligrafi bagi pendonor yang mau menulis namanya dalam tulisan cantik. Kemudian di sebelahnya ada Pak Soyung yang ngurusin lomba foto. Sebelahnya ada Pak Margono, kemudian Pak Heri Margono, kemudian ada Mbak Olivia, dan paling ujung Pak Jeffrey di panitia donor darah. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Tanu di seksi pendopo, dan Bu Willy sebagai sekretaris umumnya panitia bersama Imlek. Ya, jadi Imlek tahun ini kita sudah kembali normal seperti kemarin. Kita akan pasang 5.000 lampion, dan seperti biasa karena kita selalu merubah desain agar yang bersuah foto tidak bosan setiap tahunnya. Jadi kali ini lampionnya aneka warna, tidak hanya merah. Kemudian ditambah seperti biasa yang di Jenderal Sudirman 12 show, ditambah 2 master naga yang di ujung Geladak itu kita impor dari China, dari fiberglass. Kemudian yang di tengah perempatan BI kita buat naga berputar yang kemarin malam baru terpasang uji coba. Kemudian di paling depan Geladak ada Dewan Rezeki seperti biasa. Jadi totalnya 12/3, 15 lampion, 12 lampion show. Kemudian di depan Plaza Balai Kota, di tengah ada master 2 naga yang bisa bergerak-gerak sambil bola apinya berputar. Kiri kanannya ada lampion koi dan ikan koi dan lampion keluarga barongsai. Ikan koi itu melambangkan yen-yen yugi. Sepanjang tahun ada rezeki, biasanya ucapan Imlek itu disertai ucapan yen-yen yugi. Kemudian ikannya ada gapura kecil dengan koko dan meme yang pai-pai. Lalu seperti biasa ada tambahan ada gapura Imlek yang di depan kali PP dan lampu tirai. Itu semua lampionnya, jadi ada 12/3, 15 plus 5, 12/3, 15 plus 5 yang di Plaza 20 lampion, dan 1 gapura Imlek yang akan rencananya dinyalakan mestinya mulai 25 Februari itu dipasang, bukan dinyalakan karena acara Natal kemarin selesai, kita ganti lampion Imlek hingga nanti akhir Februari 29 Imlek, karena acara terakhir kita adalah Cap Gomek pada tanggal 25 Februari, hari Minggu. Kemudian di lomba foto ada 3 kategori. Kategori suasana Imlek dan lampion, kategori yang barongsai, dan kategori
proses jadi komponen. Kita targetkan 210 peserta, di mana pendonor akan mendapatkan goodie bag khusus, ada 40 gift tambahan bagi yang beruntung diundi 40 buah gift, dan ada 3 undian tayangan Instagram terbaik Smartwatch. Kemudian penyalaan kembang api yang bersama-sama dengan panitia gerbek ada di hari Jumat 9 Februari jam 00, karena panitia gerbek tanggal 8 dan 9 ada panggung di Balai Kota hingga jam 00. Terus acara yang sebelum berakhir di Cap Gomeh H-1 24 Februari hari Sabtu ada 3 grup barongsai yang kira-kira Balai Kota nanti biar ditampilkan rutenya. Dan yang terakhir ditutup dengan perayaan Cap Gomeh bersama seperti biasa di Balai Kota tanggal 25 Februari 2024. Ini mungkin rangkaian acara kami panitia bersama Imlek sementara seperti ini sebelum. Jadi begini, pendonor rutin di PMI itu setiap hari sekitar 75. Itu otomatis kan nanti yang tanggalnya itu harus donor kan mesti datang ke PMI. Yang itu nanti otomatis sudah termasuk mengurangi yang 210. Nah sisanya kami share melalui Instagramnya Imlek, melalui Instagramnya PMI, lalu kedokteran panitia, siapapun boleh datang langsung selama persediaan masih ada. Karena kami perkirakan kalau 200-an orang itu sampai jam 10 malam lah kira-kira biasanya. Karena pendonor itu biasanya datang tidak setiap saat, tapi jam-jam istirahat. Jam-jam siang, mulai jam-jam 10-11 itu sampai jam 1, kemudian sore mulai jam 5, nanti sampai malam. Observasi untuk misalnya boleh dan tidaknya donor darah di situ juga kan? Ya, seperti biasa. Jadi syarat pendonor kan setiap datang dicek KB, dicek berat badan, dicek tensi. Kalau semuanya lolos bahwa pendonor di PMI itu harus setelah donor tetap sehat dan darahnya juga sehat untuk pasien. Tema besarnya Tahun Naga Memperkuat Kebinekaan. Ya, tentunya kemarin kami sangat apresiasi pada waktu audiensi dengan Pak Wakil Wali Kota beserta semua jajarannya, karena Pak Mas Wali repot jadi kami dialihkan ke Pak Wakil. Pak Wakil sangat merasakan bahwa di Solo ini satu, Imlek ini sudah menjadi wisata Imlek di Indonesia, salah satu di kota Solo. Kedua, panitia Imlek ini benar-benar bisa berkolaborasi dengan panitia gerbek. Karena kalau gerbek kan acaranya cuma seminggu dan puncaknya hanya di acara parade. Tapi dengan adanya kebersamaan gerbek dengan panitia bersama Imlek, tentunya akan terjadi akulturasi budaya, satu itu. Kedua, sangat membranding kebinekaan di kota Solo. Dan yang pasti multiple efeknya bisa membawa UMKM ini selama sebulan lebih mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan. Jadi Pak Wali kemarin menyampaikan bahwa berharap kedua panitia ini terus bisa bermitra, berkolaborasi. Bahkan efek kebinekaannya ini sangat penting karena dari dua kepanitiaan yang punya kepentingan mengangkat budaya ini bisa bersama-sama dan terlihat sekali kebinekaannya. Ini yang Pak Wali kemarin sampaikan ke kami bersama-sama waktu audiensi, bahwa ini harus dijaga karena menjadi event yang sangat berbeda dengan event-event yang ada di kota Solo. Betul-betul kebersamaan, terus kemudian kebinekaan, berbagai agama, berbagai suku ini bisa bersama-sama mengangkat, membranding kota Solo. Kalau filosofi Naga sendiri seperti apa? Mungkin hubungannya dengan kota Solo. Ya, tentunya kalau Naga sendiri, saya sebetulnya bukan ahli ahli sama. Tapi kalau saya baca-baca memang naga ini kan binatang yang tidak nyata. Tapi di naga ini adalah semua kehebatan
situ. Jadi memang di dalam 12 show itu 2 show yang dianggap besar itu adalah naga dan harimau, biasanya begitu. Jadi tahun naga ini kami berharap tentunya semuanya akan lebih baik, semuanya, apalagi ini ada pesta demokrasi berjalan aman, berjalan lancar, mendapat pemimpin yang dipilihkan Tuhan untuk kita semua, untuk membawa Indonesia, dan pastinya kami terus terang berharap semuanya tetap aman, tetap lancar, karena dalam kompetisi semua tentunya kepingin menang, dan untuk menang segala apapun yang diusahakan ya jangan sampai merugikan kita, karena mereka akan memimpin Indonesia nantinya ke depan. Kalau semua dibikin kacau kan justru memberatkan untuk memperbaiki, tapi kalau semuanya lancar, aman, karena semua pilihan Tuhan, ya kita berharap Indonesia ke depan semakin luar biasa berjalan dengan baik, dan namanya pesta yang kita semua bahagia menjalankan pesta demokrasi di Indonesia. Iya, jadi karena semua properti dibuat di sini, semua pemberdayaan dari lokal, yang impor karena memang kita kepingin tahun naga ini kan berbeda dengan yang biasanya. Biasanya kita juga buat semuanya, bahkan master yang lainnya pun kan kita buat, yang di Balai Kota, di Plaza, dan di Perempatan Pilih juga dibuat UMKM Solo. Hanya satu kita kepingin, karena kemarin kita lihat di Google ternyata ada yang dari fiberglass. Kami berharap nanti pengrajin kita yang buat lampir justru bisa mencontoh, bisa belajar untuk membuat lebih baik ke depannya. Bisa di copy paste istilahnya. Monggo. Kita lihat di Jalan Pasar Hinata ya, sebelahnya Pasar Gede Solo kan, kita lihat sudah ada shelter dan itu penuh dengan ornamen Tionghoa. Apakah itu nanti akan dimanfaatkan seperti apa, dan apakah di situ juga akan dihiasi lampion juga Pak? Mengingat itu kan kayaknya shelter baru ya, baru jadi ya Pak? Iya, ya, jadi shelter itu saya masih ingat waktu setelah reformasi, waktu awal-awal Pak Jokowi jadi wali kota, kami pernah diajak audiensi. Memang sebetulnya kan mau dibuat kawasan pecinan, tapi kalau menurut saya pribadi di Solo ini nggak ada kawasan pecinan, jadi membaurnya menurut saya sudah luar biasa. Contohnya kayak Pasar Gede, kalau kita lihat di film-film pecinan di luar negeri itu atau dimanapun itu, semua warga imigran dari China itu jadi satu, dan usahanya lengkap. Ya, dari tukang cukur, ada jual daging, ada restoran, ada toko masak, apa jadi satu. Itu pecinan. Tapi di sini kan enggak. Di sini ngelompoknya berdasarkan jenis usaha. Kalau kita lihat ke Tandan atau Warung Mili dulu Kelentong, Coyudan, toko emas, ya, kemudian toko-toko yang lain ada di Selamat Riyadi, di beberapa jalan-jalan utama yang ada di Solo. Jadi saya pikir kalau di Solo ini memang malah tidak ada pecinan. Warga Tionghoa yang dari China dulu sekarang sudah dari Tionghoa Indonesia ini, mereka sudah membaur sejak dulu. Nah, kemarin akhirnya sementara kan ditunda, tapi terakhir ini mungkin karena melihat Ansopuro, karena Subroto ya, dibuat shelter cukup sukses, dan dibuat shelter, dan kemarin memang disampaikan oleh panitia Gerbek maupun Pak Wakil Wali Kota, malah harapannya di sepanjang shelter itu, jadi mulai perempatan Ketandan sampai kelenteng Tiongkok itu nanti kalau malam rencana oleh panitia Gerbek ada food basah. Nah, kami diharap menambah lampion, makanya kemarin lampionnya kita tambah, mudah-mudahan bisa sampai, waktunya cukup untuk sampai ke perempatan Ketandan. Kalau enggak sekarang pun kan sudah cukup sampai di belakang Pasar Gede. Harapannya Pak Wakil minimal sampai sana, agar malam hari nanti kalau digunakan untuk acara kulineran oleh panitia Gerbek menambah semaraknya acara dan bisa terpecah. Jadi memang kali ini kelihatannya pemerintah kota serius menangani PKL agar tidak, walaupun tetap mengganggu, tapi tidak mengganggu bagi yang soal foto, bagi yang lalu lintasnya pun tidak dibuat ditutup, tapi hanya sesuai kebutuhan. Jadi kemarin
Dinas Perhubungan maupun Satpol dan akan koordinasi dengan polisi lalu lintas tetap akan menjaga buka tutupnya sesuai dengan keperluan. Kalau memang padat sekali baru tutup, kalau enggak karena kita PKL-nya berharap agar semuanya semakin baik untuk ke depan. Karena kalau PKL-nya sampai mengganggu bahkan penontonnya pun pada saat parade gerbek mengganggu bagi yang parade kan event ini kurang menarik di mata internasional dan nasional. Jadi terus akan dibenahi ke sana. Selamat siang. Untuk lomba foto tahun 2575 Imlek ini kita selenggarakan hanya untuk hobi saja. Kalau teman-teman media mau ikutan berarti boleh mengupload ke Instagram yang sudah kita tentukan, Imlek Solo Imlek bersama, dan ke HSB Solo. Di situ ada 3 kategori dan salah satunya yang paling menarik itu adalah tahun ini kita adakan video real durasinya 30 detik dengan ada tambahan lagi untuk yang mereka pakai HP itu boleh selfie dan menguploadnya ke Instagram, 2 Instagram tersebut. Biar suasana tidak kayak tegang gitu ya. Intermezzo ya Bapak Ibu Pak Martono mau izin supaya tetap menambah optimisme kita ya. Tadi belum ada yang tanya tahun ini tahun naga apa gitu kan ya. Mungkin di Google juga ada tahun ini tahun naga. Kita supaya optimismenya tetap bertambah. Tahun ini adalah tahun naga kayu ya. Tadi Pak Martono sampaikan naga adalah lambang kebesaran ya, dan kebetulan ini adalah tahun naga, tahun keberuntungan karena kayu ya, kehormatan, kesuksesan ya. Kebetulan juga ada Pilpres dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa mewarnai Indonesia ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, tahun ini adalah tahun favorit untuk menambah anak. Karena biasanya kejar anaknya si naga. Jadi jangan kaget kalau tahun ini mungkin jumlah kelahiran naik Pak. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngejar masih ada waktu ini kan. Tapi semuanya ada plus minusnya. Saya kebetulan di rumah ada 2 naga 2 harimau. Saya nggak pernah di rumah karena takut. Jadi nanti nggak pernah di rumah. Ini Pak Martono bayar. Sandi ini banyak naga sama harimau. Nggak ada naga harimau. Supaya cair aja suasana. Pak, itu ada naga kayu, ada juga itu kayak ular tuh misalnya ular kayu, ular apa Iya. naga itu ada naga putih. Paling nggak mau ngopi nggak ada pergananya namanya. Zodiak Aparicio 12 show itu naga salah satu yang terbesar. Jadi kita memang membuat khusus beberapa lampir naga, bahkan yang satu kita impor dari China agar memeriahkan acara tahun ini. Dan tentunya kalau untuk acara yang lain kita masih seperti biasa, kita ada cap gome penutupannya, kemudian ada bakti sosial donor darah, kemudian pemasangan lampirnya juga cukup banyak karena sudah kembali normal 5.000, bahkan kita beri warna-warni supaya agar mereka yang bersuah foto tidak bosan setiap tahunnya. Kemudian dari 12 show kita tambah 3 di sepanjang Sudirman, yaitu Master Naga di ujung Badak, kemudian Master Naga putar di perempatan Bili, dan yang terakhir di Wawang. Kemudian di plaza kita kita pasang 2 naga berhadapan-hadapan dan bisa bergerak, ada bola apinya. Kiri kanannya ada keluarga barongsai juga bisa gerak-gerak, sama ada lampir ikan koi yang biasanya selalu